Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anil Namuna Husnia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana memahami fikih puasa dalam perspektif 5 madhab. Nah, puasa merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam sejak sebelum adanya umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai seorang mukallaf, setiap tahunnya memiliki kewajiban untuk melakukan puasa yakni pada bulan Ramadan. Banyak problem yang muncul seputar puasa, membuat beberapa orang terkadang memiliki perbedaan pendapat tentangnya. Jadi, beberapa orang terkadang saling menyalah-nyalahkan atau mengkafir-kafirkan. Nah, adanya artikel ini adalah untuk mengurangi adanya sikap saling menyalahkan antar orang-orang yang berbeda pendapat atau berbeda madhab tersebut. Nah, langsung saja untuk pengertian puasa. Secara etimologi, puasa banyak disebutkan dalam Al-Quran sebagai asyam atau aswaum yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Dan yang kedua, pengertian secara terminologi adalah puasa merupakan upaya ketaatan seorang muslim kepada Tuhannya dengan syarat dan beberapa rukun tertentu yang diwujudkan dalam bentuk penahanan nafsu, baik itu nafsu makan, nafsu bersetubuh, atau yang lain yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, macam puasa sendiri itu ada dua yang diperbolehkan, yaitu puasa sunnah dan puasa wajib. Dan selanjutnya itu ada juga puasa yang dimakruhkan dan ada juga puasa yang pada hari yang diharamkan. Untuk puasa wajib itu ada puasa Ramadan dan puasa kafarat, ada juga puasa nadar. Uh, Dasar diwajibkannya puasa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dengan adanya dalil tersebut diterangkan bahwa puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, pensyariatan ini sudah dilakukan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad. Nah, untuk hukum dari puasa ini tidak ada pertentangan antara imam-imam dan semua imam madhab sepakat bahwa puasa itu hukumnya wajib yang telah jelas disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua adalah syarat wajib puasa dan ketentuan tidak wajib atau tidaknya qada di dalamnya. Uh, Secara umum, syarat-syarat puasa itu adalah muslim, balik, berakal, tidak dalam perjalanan, sehat jasmani dan rohani, dan tidak memiliki sesuatu yang menjadi penghalang puasa seperti haid pada wanita. Nah, salah satu syarat puasa adalah berakal. Lalu, bagaimana menghukumi seseorang yang mabuk atau pingsan? Nah, untuk ketentuan ini, terdapat beberapa perbedaan antara imam madhab, di mana madhab Imam Hanafi mengatakan bahwasannya hukum orang yang pingsan dihukumi sama dengan orang gila. Jika ia pingsan selama 1 bulan, maka gugurlah kewajiban untuk melakukan kodok. Berbeda lagi dengan jika ia pingsan di setengah bulan dan setengah bulannya ia sadar atau sembuh dari gilanya, maka ia wajib mengkodok yang setengah bulan tadi. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jika ia pingsan di setengah hari atau kurang, maka puasanya tidak wajib dikodok. Tetapi wajib melakukan kodok ketika ia pingsan dalam waktu sehari penuh atau dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa puasa orang pingsan dan mabuk dianggap tidak sah jika ia mengalaminya selama sehari penuh, tetapi jika di separuh hari, maka puasanya dianggap sah, tetapi tetap wajib mengkodok. Jadi, walaupun dia pingsan setengah hari atau 1 hari, itu tetap diwajibkan untuk mengkodok. Tetapi untuk orang mabuk, tidak diwajibkan kodok, kecuali dia menyebabkan dirinya mabuk, atau dia memang sengaja mabuk. Nah, adapun Imam Hambali mengatakan bahwa dalam keadaan dipaksa atau tidak, orang pingsan dan mabuk itu wajib mengkodok puasanya. Dan Imamiyah berpendapat bahwa orang pingsan tidak wajib mengkodok karena tetapi orang mabuk itu diwajibkan. Nah,
Secara mutlak, semua imam madhab berpendapat bahwa musafir lebih utama tidak berpuasa. Tetapi Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika ia telah puasa lalu ia bepergian, maka ia boleh membatalkan puasanya. Sedangkan Imam Hambali membolehkannya. Imam Hanafi tidak mewajibkan qadha bagi orang-orang yang murtad lalu kembali masuk Islam, sedangkan Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali mewajibkan untuk mengqadha puasa yang tidak ia laksanakan selama ia murtad. Jadi jika ada orang Islam yang murtad kemudian ia kembali lagi ke Islam, menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Hambali, itu dia wajib untuk mengqadha puasanya selama ia masa murtad. Hikmatul tasyri' dari tidak bolehnya musafir untuk berpuasa adalah perwujudan dari kasih sayang Allah, dan Allah itu tahu bahwa orang yang musafir itu pasti mengalami keletihan dan berbagai tantangan dalam perjalanan jauhnya. Nah, untuk selanjutnya langsung saja ke rukun puasa. Rukun puasa dalam Imam Syafi'i itu secara mutlak ada dua, yaitu niat dan imsak. Nah, untuk bukunya Ibnu Rusdi, waktu itu juga dimasukkan dalam rukun puasa wajib, karena itu menjadi sebab kita telah wajib berpuasa Ramadan. Nah, yang pertama untuk waktu puasa. Nah, untuk ketentuan hilal sebagai waktu awal bulan Ramadan ini mengakibatkan beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama, Jawad Mughniya dalam bukunya mengatakan bahwa seluruh ulama sepakat bahwa hilal muncul orang yang melihat hilal atau bulan baru di awal Ramadan, maka ia wajib berpuasa sekalipun orang lain itu belum berpuasa. Begitu juga dengan melihat orang yang melihat hilal pada bulan Syawal, ia tidak wajib berpuasa sekalipun orang lain itu masih berpuasa. Nah, namun hal ini berbeda dengan karya Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd. Nah, dalam bukunya itu dinyatakan bahwa Imam Hanafi berpendapat saat cuaca berawan maka pernyataan satu orang itu dapat dipercaya. Sedangkan saat cuaca cerah maka yang bisa dipercaya itu pernyataan sekelompok orang. Dan jika hanya satu orang saja maka tidak boleh berpuasa. Jika ia puasa maka wajib mengqadha tanpa kafarat. Nah, menurut Imam Malik, jika seseorang telah berbuka ketika ia melihat hilal itu sendirian, maka ia wajib untuk mengqadha puasanya dan membayar kafarat. Menurut Imam Syafi'i, untuk menentukan puasa, saksi satu itu sudah sah. Tetapi untuk penentuan Syawal itu butuh 2 saksi. Jika ia takut dianggap melanggar, maka dia tidak apa-apa melakukan puasa dengan keyakinan bahwa di dalam hatinya itu tidak berpuasa. Sedangkan Imam Hambali mengatakan bahwa seseorang tidak boleh berbuka saat ia melihat bulan itu sendirian. Jadi harus punya teman yang melihat hilal juga. Nah, adanya perbedaan pendapat ini didasari oleh dalil, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa inakum ma'alaikum faqadurulah, yang artinya berpuasalah karena kalian melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Maka apabila bulan itu terhalang oleh awan maka perkirakanlah. Nah, kata perkirakanlah ini juga menimbulkan beberapa perbedaan antara imam-imam madhab. Nah, ada imam-imam madhab yang menggunakan metode hisab, dan ada juga yang menggenapkannya menjadi 30 hari dan hari ke-31-nya menjadi bulan Ramadan. Nah, Imamiyah dalam hal ini berpendapat setiap bulan digenapkan menjadi 30 hari. Hal ini didasari pada fa'inhum ma'alaikum fa'akmilul iddata salasin, yang artinya maka apabila bulan itu terhalang awan maka genapkanlah menjadi 30 hari. Nah, di sini tuh ada tokoh namanya Ibnu Suraij, salah satu pengikut Imam Syafi'i yang cukup masyhur, yaitu membolehkan seseorang untuk berpegang pada hisab. Nah, ini yang membuat beberapa orang di kalangan Nahdiyin yang mayoritasnya merupakan pengikut Imam Syafi'i juga banyak menggunakan metode hisab dalam menentukan hilal.
Langsung saja untuk rukun berikutnya, yaitu imsak atau menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dan kafaratnya. Dalam subbab ini sangat banyak persoalan yang dibahas dan menimbulkan beberapa perbedaan pendapat antara imam-imam. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca makalah saya di link deskripsi, saya nanti akan cantumkan. Salah satu dari banyaknya permasalahan tersebut adalah Imamiyah dan Hanafi berpendapat bahwa orang yang berpuasa dan makan minum dengan sengaja wajib baginya membayar kafarat, sedangkan Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa orang yang lupa maka tidak wajib melaksanakan qadha, tidak juga membayar kafarat. Sedangkan yang sengaja maka harus mengqadha tanpa kifayah. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa yang membayar kafarat tidak wajib bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Ia hanya mewajibkan untuk mengqadha. Nah, secara umum hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum, dan bersetubuh menjadi sesuatu itu yang menyebabkan puasa itu batal. Maka dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari kita harus menahan dari 3 hal tersebut. Nah, terdapat juga beberapa perbedaan mengenai kafarat orang yang bersetubuh di saat puasa. Secara umum, kafarat dari orang bersetubuh saat berpuasa adalah memerdekakan budak. Apabila tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturutan. Dan jika tidak mampu lagi, maka ia memberi makan pada 60 orang fakir miskin. Nah, Imamiyah dan Maliki berpendapat bahwa seseorang dapat memilih kafaroh untuk salah satu hukumannya. Misalnya orang itu tidak bisa memberi makan 60 fakir miskin, maka dia boleh memilih untuk berpuasa selama 2 bulan. Sedangkan Syafi'i dan Hanafi berpendapat hal ini dilakukan sesuai aturan. Jika tidak bisa memerdekakan budak, maka ya berpuasa 2 bulan dan seterusnya. Nah, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang diwajibkan membayar kafarat adalah suami beserta istri, tetapi menurut Syafi'i dan Daud, membayar kafarat tidak diwajibkan pada istri. Nah, ini problem baru lagi sebenarnya. Apakah yang diwajibkan itu sepasang suami istri? Nah, menurut Abu Hanifah tadi yang diwajibkan suami beserta istri, serta menurut Syafi'i dan Daud itu yang diwajibkan adalah suami saja. Masih banyak lagi problem-problem yang menimbulkan perbedaan pendapat tentang tentang hal-hal yang membatalkan puasa seperti muntah, berbekam, dan yang lain-lain. Langsung saja kita lanjut pada niat, rukun yang ketiga. Nah, semua imam berpendapat mengenai wajibnya niat dalam puasa Ramadan. Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa niat itu wajib diucapkan. Namun, dari segi waktunya, Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengatakan waktu niat dalam berpuasa adalah terbenamnya matahari hingga waktu fajar shadiq. Jadi dari setelah maghrib dan sampai fajar shadiq itu dibolehkan niat. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa boleh berniat hingga matahari condong ke barat. Itu lebih luas lagi. Nah, tetapi dalam karangan Ibnu Rushd disebutkan bahwa Imam Malik menganggap segala macam puasa itu tidak sah jika niatnya tidak sebelum fajar. Jadi, meskipun puasa sunnah, jika niatnya itu siang-siang itu tidak sah menurut Imam Maliki. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa puasa itu wajib niatnya harus sebelum fajar, tetapi sunnah boleh sesudah fajar. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwa puasa wajib boleh berniat sesudah fajar jika itu puasa Ramadan. Tetapi puasa wajib selain puasa Ramadan harus diniatkan sebelum fajar karena dia tidak terikat waktu seperti puasa qadha. Sebab perbedaan ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa hadis yang dianggap berbeda.
Imam Malik berdasar ada hadis riwayat Al-Bukhari dari Hafsah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat puasa sejak malam hari maka puasanya tidak sah. Ada juga hadis yang menyatakan bahwa, hai Aisyah, pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada Aisyah, hai Aisyah, apakah kamu punya makanan? Aisyah menjawab, ya Rasulullah, tidak, kita tidak punya makanan. Maka beliau menjawab, kalau begitu saya berpuasa. Adanya riwayat tersebut, maka Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa tidak masalah jika berniat berpuasa sunnah pada setelah fajar. Tidak harus berniat sebelum hari itu atau sesudah hari atau sebelum fajar. Nah, untuk ralat rukun puasa itu uh, harusnya urut ya. Penjelasan saya tadi sebenarnya tidak urut itu. Harusnya itu waktu puasa dulu, terus niat, baru imsak. Harusnya imsak yang terakhir. Tadi saya imsaknya di tengah. Mohon maaf. Langsung saja untuk yang pembahasan sebab selanjutnya, yaitu sunnah berpuasa. Nah, sunnah berpuasa ini banyak sekali, tetapi menurut Imam Syafi'i, sebagai mazhab yang mayoritas digunakan di orang-orang Indonesia, kesunahan puasa itu ada 3, yakni mendahulukan berbuka, sahur, dan mengakhirkan sahur, dan menghindari ucapan-ucapan yang kurang baik. Sedangkan menurut Yusuf Qaradawi dalam karangannya yang berjudul Fikih Asyam, terdapat beberapa penambahan seperti sholat qiyamul lail, tarawih, berzikir, memperbanyak bersedekah, serta menambah kesungguhan beribadah pada 10 hari terakhir. Yang pertama adalah mendahulukan berbuka. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin dan datang segala kemudahannya. Apabila waktu berbuka itu sudah datang, maka dianjurkan untuk segera-segera berbuka. Nah, ada hadis sahih Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa seseorang akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mendahulukan berbuka puasa. Nah, ini untuk memperkuat bahwa mendahulukan berbuka itu sangat dianjurkan. Ada sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbuka dengan beberapa kurma segar sebelum beliau sholat untuk membatalkan puasanya. Tetapi jika tidak ada kurma segar, beliau makan kurma biasa, dan jika tidak ada, maka hanya seteguk air saja. Untuk sunnah yang kedua yaitu sahur dan mengakhirkan makan sahur. Adanya hadis ini dari Zaid bin Sabit, yang artinya dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, ia berkata, kami pernah makan sahur beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kami berdiri dan melakukan sholat. Lalu orang-orang bertanya, berapa lama jarak antara keduanya? Ia menjawab, sekedar membaca 50 ayat Al-Quran. Nah, jarak antara makan sahur yang diakhirkan dengan sholat subuh itu sebanyak membaca 50 ayat Al-Quran. Di bukunya Yusuf Qaradawi ini disebutkan 15-20 menit. Nah, untuk sunnah yang ketiga yaitu tidak berbicara keburukan. Ada hadis yang artinya puasa adalah perisai. Apabila salah seorang dari kalian tidak berpuasa, maka janganlah berkata kotor atau rofats, ya, dan jangan berkata keras atau sahab. Dalam riwayat lain disebutkan janganlah bodoh. Jika seseorang memaki atau memeranginya, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Dalam riwayat lain disebutkan, aku sedang berpuasa itu disebutkan 2 kali. Dalam hadis ini, rofats itu diartikan sebagai perkataan yang berbau seksual yang dikaitkan dengan orang-orang perempuan. Ada juga yang mengatakan bahwa rofats itu adalah segala perkataan yang menyangkut perkataan kotor. Sedangkan sahab artinya perkataan yang kasar, keras, yang diidentikan seperti orang-orang yang bodoh. Yang keempat, tarawih dan qiyamul lail. Nah, tarawih ini mengakibatkan beberapa perbedaan pendapat di antara ormas-ormas Islam di Indonesia. Nah, ada yang tarawihnya 11, ada yang tarawihnya 23. Nah, itu semua mempunyai dasarnya sendiri-sendiri. Pada orang yang melaksanakannya 11 rakaat itu
berpedoman pada riwayat Aisyah yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah sholatnya lebih dari 11 rakaat di saat bulan Ramadan atau bulan yang lainnya. Sedangkan yang menganut 23 itu mengikuti tradisi Umar bin Khattab saat sholat tarawih itu dilakukan dengan 23 rakaat. Untuk sunnah selanjutnya yaitu memperbanyak zikir dan sedekah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Hal ini dikuatkan oleh hadis Rasul yang artinya jika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan itu dibelenggu. Dalam hal ini yang dianjurkan untuk dilakukan dalam berpuasa Ramadan adalah memperbanyak zikir, menambah ketaatan seperti membaca Al-Quran, istighfar, membaca doa, dan senantiasa berusaha sholat berjamaah. Untuk yang selanjutnya yaitu menambah kualitas ibadah di 10 hari terakhir. Nah, kenapa 10 hari terakhir? Karena 10 hari terakhir itu adalah jatuhnya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, mengapa Allah merahasiakan malam jatuhnya Lailatul Qadar? Hal ini serupa dengan Allah menyembunyikan para walinya agar orang-orang itu tetap saling menghormati. Kehadiran Lailatul Qadar ini disembunyikan karena agar manusia itu tidak mengagung-agungkan malam Lailatul Qadar itu sebagai hari yang teragung sepanjang tahun. Untuk selanjutnya yaitu ketentuan puasa kafarat. Di antara sebab-sebab puasa kafarat adalah sebab-sebab salah membunuh, sebab nazar atau sumpah, atau karena ia batal puasanya pada bulan Ramadan. Salah satu bentuk dari puasa kafarat itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Apabila ia tidak mampu memerdekakan budak atau ia tidak mampu memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah, penetapan kata berturut-turut ini yang menimbulkan beberapa perbedaan pendapat. Syafi'i dan Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa mereka harus berpuasa berturut-turut 2 bulan tanpa berbuka di tengah puasa tersebut. Karena ia sama saja memutus 2 bulan tersebut dan ia harus mengulanginya kembali dari awal permulaan puasa 2 bulan tersebut. Sedangkan Hambali berpendapat bahwa boleh berbuka karena adanya uzur syara. Maksudnya di sini adalah haid, nifas, dan lain-lain. Itu tidak akan memenggal status berturut-turut tersebut. Lalu Imamiyah berpendapat bahwa yang dimaksud urut itu bukan 2 bulan, tetapi 1 bulan pertama. Nah, kemudian 1 hari di bulan kedua, ia bisa mengganti puasa yang ia tinggalkan. Sekalian gitu maksudnya. Tetapi jika ia berbuka pada bulan pertama, maka ia harus mengulang dari awal. Jadi yang harus utuh itu adalah puasa di bulan pertamanya menurut imamnya. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, seseorang yang tidak mampu melakukan ketentuan pada kafarat, maka ia masih punya tanggung jawab untuk melakukannya, dan itu berlaku hingga ia mampu untuk melakukan hal tersebut. Menurut Hambali itu, jika ia memang benar-benar tidak mampu melakukan ketiganya, maka gugurlah kafarah tersebut. Sedangkan menurut imamnya, jika ia tidak mampu memerdekakan budak, puasa 60 hari atau memberi makan 60 fakir miskin, maka ia berhak memilih untuk berpuasa 8 hari atau bersedekah semampunya. Jika ia masih tidak mampu, maka ia harus meminta ampun kepada Allah. Untuk selanjutnya yaitu adanya puasa sunnah. Puasa sunnah ini banyak sekali ya macamnya. Bahkan dalam buku Jawad Mughniyah disebutkan bahwa puasa sunnah adalah sepanjang tahun selagi bukan pada hari-hari yang diharamkan. Namun sebenarnya terdapat beberapa puasa sunnah yang lebih diutamakan seperti puasa Asyura 6 hari dalam bulan Syawal, terus puasa Arafah atau 9 Dzulhijjah, puasa 3 hari setiap bulan, puasa Senin Kamis, dan lain-lain. Nah, puasa Asyura ini adalah salah satu puasa yang kesunahannya tidak diperdebatkan dalam imam-imam madhab. Menurut Ibnu Rushd, puasa Asyura ini didasarkan oleh hadis Rasulullah yang mengatakan barang siapa datang pada waktu
dalam keadaan puasa pada hari Asyura ini, maka sempurnakanlah puasanya, dan barang siapa yang datang pada pagi hari dalam keadaan tidak berpuasa, maka sempurnakanlah sisa harinya untuk berpuasa. Nah, tetapi juga masih ada perbedaan pendapat antara imam-imam apakah hari Asyura ini 9 atau 10 Asyura. Rasulullah pernah mengatakan, jika Allah menghendaki kita masih hidup, kita akan berpuasa Asyura pada hari ke-9. Tetapi belum sampai Rasul melaksanakannya, beliau itu telah wafat. Nah, ini yang menimbulkan keraguan apakah puasa Asyura itu di tanggal 9 atau 10. Tetapi orang-orang sekarang itu 9, 10 pun puasa. Untuk puasa selanjutnya yaitu puasa 6 hari Syawal. Puasa 6 hari Syawal ini didasari oleh dalil yang artinya barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari, maka pada bulan Syawal maka seakan-akan ia berpuasa setahun penuh. Nah, untuk puasa-puasa sunnah yang selanjutnya yaitu ada puasa Arafah atau 9 Dzulhijjah, puasa 3 hari setiap bulan, puasa Senin Kamis, yaitu Senin yang menjadi hari lahirnya Rasulullah. Nah, hikmah tasyrik dari pelaksanaan puasa sunnah ini adalah terkadang kita melakukan suatu perkara yang fardu itu pasti tidak sempurna. Nah, adanya puasa sunnah ini adalah penyempurna dari kesalahan kecil yang kita lakukan di di puasa fardu kita. Nah, untuk puasa yang dimakruhkan, yaitu ada puasa pada hari syak atau puasa yang di hari yang diragukan. Nah, menurut kesepakatan para imam mazhab diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti puasa apabila seseorang berbuka atau tidak puasa sedangkan hari itu telah jatuh Ramadan. Lalu bagaimana jika hari itu ia berpuasa, kemudian itu adalah hari syak? Mengenai hal ini, beberapa imam mempunyai beberapa perbedaan pendapat, di mana Imam Maliki, Syafi'i, Hambali berpendapat bahwa puasa pada hari itu tidak dapat pahala dan ia harus mengganti. Sedangkan menurut Imam Hanafi, puasa itu mendapat pahala dan tidak usah diqadha. Sedangkan Imamiyah mengatakan bahwa tidak wajib untuk mengqadha, tetapi jika ia berniat puasa Ramadan maka ia wajib menggantinya. Termasuk juga puasa yang dimakruhkan, diantaranya adalah puasa pada hari Jumat dan Sabtu. Terus puasa di awal tahun Arab menurut Imam Syafi'i. Ada juga berpuasa 1 atau 2 hari sebelum jatuhnya bulan Ramadan, juga dimakruhkan. Dalam mazhab Imamiyah, termasuk puasa yang makruh adalah puasa tamu tanpa izin seorang majikan, tuan rumahnya, dan puasa anak tanpa izin ayahnya. Nah, puasa yang diharamkan itu menurut Imam Syafi'i ada 5 hari, yaitu 2 hari raya dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ada juga penambahan soal puasa yang diharamkan pada kitab Riyadul Badi'ah yang beraliran Syafi'i. Di sana dikatakan bahwa juga tidak sah berpuasa pada bulan Sya'ban di 15 hari terakhir atau setelah nisfu Sya'ban, kecuali orang itu berpuasa fardu atau mengqadha, atau memang orang itu sudah terbiasa untuk berpuasa atau sudah adatnya dia berpuasa seperti puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Hikmah yang dapat kita ambil dari berpuasa ini adalah perwujudan rasa syukur dari hamba kepada Tuhannya. Juga adanya perintah ini itu untuk menghilangkan sifat manusia yang seperti hewan. Artinya agar manusia tidak serupa dengan hewan yang nafsunya itu besar. Manusia itu dengan berpuasa, ia menunjukkan bahwa ia mampu mengendalikan nafsunya. Untuk problem kontemporer, di sini saya menyajikan 2 problem kontemporer, yaitu pertama, penggunaan sprayer bagi penderita asma. Nah, sprayer itu bagi penderita asma itu ada 2, yaitu sprayer yang isinya oksigen aja
dan ada juga yang isinya obat asma. Nah, untuk yang oksigen ini maka hukumnya sama dengan bernafas, tidak apa-apa. Sedangkan yang isinya obat asma maka itu membatalkan puasa. Nah, dengan penggunaan dasar makosid syariah, maka orang yang asmanya sering kambuh itu sebaiknya tidak usah melaksanakan puasa. Telah dijelaskan juga di atas bahwa sebaiknya orang yang berpuasa menurut 4 mazhab itu boleh memilih gitu, apakah dia ingin berpuasa atau tidak. Untuk yang kedua yaitu melakukan injeksi atau suntik pada saat puasa. Terdapat beberapa jenis suntik seperti suntik pada kulit, urat, atau otot. Menurut kesepakatan, tiga hal itu tidak ada yang bertujuan untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh, tetapi ada juga suntik yang menyuntikkan zat seperti glukosa. Cara pengobatan seperti ini masih diperdebatkan oleh beberapa ulama. Beberapa ulama mengatakan bahwa hal ini membatalkan karena secara langsung makanan tersampaikan ke darah. Namun terdapat juga berpendapat hal ini tidak membatalkan karena jarum suntik tidak menyampaikan makanan ke perut besar dan tidak mengakibatkan rasa kenyang. Sedangkan inti dari puasa itu adalah menahan rasa lapar. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait berpuasa. Apabila ada yang salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.